Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mita Arisfinatri Arrohmah dengan nomor induk mahasiswa 191400015 dari jurusan Akuntansi Perusahaan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan usaha saya, yaitu hampers. Nah, semakin meningkatnya kebutuhan pemberian hadiah yang unik serta memberikan kesan wah ke penerimanya, diimbangi dengan meningkatnya kreativitas dan inovasi dari produk lokal, bisnis hampers adalah pilihan bagi saya untuk saat ini sebagai prospek bagus ke depannya. Dengan adanya usaha ini, hampers bisa dijadikan sebagai kado ulang tahun, kado wisuda, kemudian bingkisan saat lebaran, Natal, dan juga tahun baru untuk orang tersayang, maupun bisa dijadikan atau diberikan kepada para karyawan. Dalam usaha hampers ini saya memiliki visi, yaitu menjadikan usaha hampers sebagai usaha yang menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen untuk dikenal masyarakat agar mengetahui dan mempercayai usaha ini. Kemudian tujuan saya mendirikan usaha hampers yaitu yang pertama, untuk memperoleh keuntungan usaha sebanyak-banyaknya, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaring internet. Kemudian yang kedua, menghasilkan produk yang unik, estetik, kreatif, dan berkualitas tinggi sehingga menimbulkan kesan eksklusif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usaha saya. Usaha ini saya beri nama Cerita Kita. Kenapa sih namanya harus Cerita Kita? Karena biar beda dari yang lain dan mudah diingat, kemudian juga memberikan cerita yang berkesan kepada konsumen untuk orang yang tersayang. Nah, di Cerita Kita ini merupakan bisnis pembuatan hampers yang dilakukan secara online agar memudahkan para konsumen untuk membeli. Yang membedakan dari Cerita Kita dengan usaha yang lain yaitu terletak pada desain dan isi hampers. Untuk desainnya tidak ada pakemnya, jadi benar-benar mengikuti dari permintaan konsumen. Misalnya konsumen meminta yang desain modern atau yang lebih rustik, ada juga yang mintanya tradisional. Misalnya ada orang yang pengen nunjukin kerajinan-kerajinan Indonesia, pakainya yang dari Natuna atau bambu gitu-gitu. Jadi kalau desain sesuai selera konsumen. Hampers ini sangat mengedepankan kualitas. Hal ini didukung dengan pekerja yang lihai dan teliti dalam menghasilkan produk. Pada usaha yang saya jalankan ini menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Keunggulan dari produk Cerita Kita ini lebih simpel dan modern. Box yang digunakan juga mengikuti dari permintaan konsumen. Yang simple, kita mengusahakan box hampers yang bisa dipakai ulang. Jadi dari segi bahan kita perhatikan yang lebih tahan lama, dan untuk size-nya lebih efektif buat orang untuk menyimpan barang kembali. Dari segi materialnya juga, boxnya juga ada yang terbuat dari kardus, kotak simple gitu. Ada juga boxnya yang dilapisi dengan kain linen, kemudian dikasih pita, dan bentuknya ada juga yang seperti laci. Jadi susun seperti itu sehingga dapat digunakan kembali. Dan ciri khas dari produk hampers Cerita Kita ini memberikan personalize sehingga orang yang menerima hampers itu merasa lebih senang. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan dalam usaha ini adalah orang menganggap harga produk ini lebih mahal dan masih awam terhadap produk hampers ini. Kemudian yang ketiga ada opportunity atau peluang, mengingat dan melihat akan kebutuhan masyarakat dalam mengemas kado sendiri.
namun mereka menginginkan kado atau hadiah tampil spesial. Karena itu, di cerita kita ini memberi solusi yang mudah, simpel, praktis, dan mewah, yaitu dengan produk cerita kita yang unik ini akan membuat hadiah terlihat cantik dan berkesan. Cerita kita akan memberikan nuansa yang spesial, beda dengan hampers pada usaha lain. Kemudian yang terakhir ada treat atau ancaman. Yang pertama, ancaman yang semakin banyak kotak kado dan yang ditawarkan oleh berbagai pihak sehingga saingannya pun banyak. Kemudian jika tidak mempunyai kreativitas dan punya produk unggulan, maka tidak dapat bersaing. Untuk target market ini seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, bisa untuk semua usia mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Dan promosi yang digunakan untuk memperkenalkan produk cerita kita yaitu dengan menyebarkan orang perorangan, membuat iklan melalui jejaring sosial, kemudian promosi face to face, dan melakukan promosi dengan live di Instagram atau diadakan di marketplace. Nah, strategi lain yang dimiliki dari produk cerita kita ini yang pertama yaitu tidak pantang menyerah. Apapun yang terjadi pada usaha ini, tetap selalu semangat menjalankan usaha hampers ini dengan mengembangkan desain-desain yang trendy, menciptakan ide-ide yang kreatif dan inovasi, serta selalu belajar dari pengalaman, selalu berdoa, dan selalu berusaha. Di sini saya juga melakukan partnership dengan toko lain seperti toko pernak-pernik yang akan dibutuhkan untuk hampers ini. Dan insya Allah barang-barangnya sangat berkualitas ya teman-teman. Nah, untuk rincian modal, untuk modal awal yaitu 6 juta, yaitu mencakup seperti bahan dan alat yang dibutuhkan. Contohnya seperti box atau kardus, atau juga bisa keranjang dengan ukuran mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Untuk harga berkisar dari 35.000 sampai 200.000 dan sesuai mengikuti permintaan konsumen. Untuk keuntungan per bulannya bisa mencapai 10 juta jika itu terjual semua dan banyak yang memesan. Nah, ini adalah contoh dari boxnya. Bisa dilihat ya. Ada kartu ucapan juga. Kemudian itu contoh barang aroma lilin. Pada gambar box yang pertama itu dari kardus, kemudian dikasih pita dan dihias sedemikian rupa. Selanjutnya gambar kedua, boxnya model laci ya, sehingga dapat diisi oleh banyak barang. Contohnya seperti hampers lebaran, dimana untuk bagian yang atas bisa diisi dengan kue dan kurma, dan mukena ataupun sajadah. Nah, untuk yang ketiga ada box dari keranjang. Jadi untuk boxnya mengikuti permintaan konsumen. Konsumen ingin yang berbeda juga bisa request ya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisnis plan yang saya buat ini dapat berjalan dengan sukses dan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.